Baik, Kak. Oke, Ari. Jadi apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini? Kamu ada pertanyaan apa? Masalah tentang interview, Pak. Biasanya kan saya kan masih belum punya pengalaman kerja, Pak. Hanya punya pengalaman magang praktek dulu. Jadi kadang itu menjawab seperti menceritakan pengalaman praktek. Saya merasa sudah lumayan maksimal untuk bercerita pengalaman-pengalaman saya, tapi kadang tidak lulus, Pak, interview. Paling sering itu gagal di interview, Pak. Oke. Jadi Iya. ini interview HR atau user ya? Boleh tahu nggak paling sering gagalnya atau Eh, dua-duanya? Dua-duanya, Pak. Dua-duanya ya. HR. Ya. Oke. Aku jelasin dulu ya terkait dengan interview gitu. Jadi interview HR atau user dia itu intinya adalah ingin mengetahui tiga hal gitu. Tujuan interview itu tiga intinya secara umum. Yang pertama itu adalah mengetahui, yaitu mengetahui hal yang baru yang barangkali dari CV, dari psikotes gitu belum terukur, kita nggak tahu gitu. Tapi ada hal yang baru yang akhirnya kamu sampaikan pada saat interview gitu ya. Satu itu. Yang kedua adalah melengkapi. Melengkapi apa? Melengkapi informasi yang mungkin di tahap-tahap sebelumnya belum lengkap gitu. Jadi mungkin di CV kita taunya kamu gini, ternyata kamu udah bisa sampai sedalam ini, sejauh ini gitu. Jadi yang kedua adalah melengkapi informasi yang udah terukur. Dan yang ketiga adalah mengkoreksi. Mengkoreksi itu artinya adalah mungkin ada yang dari sebelum-sebelumnya ya kita sudah memiliki hasil tertentu gitu. Kamu tuh orangnya begini, begini, begitu gitu. Menurut kami kamu begini, begitu berdasarkan CV atau berdasarkan kita kepoin sosmednya lah atau mungkin berdasarkan hasil tes psikotes dan lain-lain. Tapi ternyata kesimpulan kita tuh ada yang kurang tepat gitu sehingga kita koreksi. Jadi inti dari interview itu tiga itu. Mengetahui hal yang baru, mendetailkan atau melengkapi data yang sudah ada, yang ketiga adalah mengkoreksi kalau ada yang salah. Nah, HR sama user ini pada dasarnya di interview itu adalah dua hal yang berbeda. HR akan lebih banyak menggali potensi diri seseorang gitu ya. Mulai dari ya pribadinya dia, potensi akademis non akademis, IQ dia, emosi dia, pokoknya semuanya ya gitu soal personality itu. Jadi HR itu akan berusaha untuk menggali. Intinya adalah personality kayak kamu tuh cocok nggak dengan pekerjaan ini. Entah dengan budaya perusahaan, budaya kerja, ritme kerja, interaksi dengan orang lain, bagaimana sikap kamu kalau ada tekanan ini itu gitu-gitu. HR akan lebih menggali soal itu. Nah, kalau user itu akan lebih banyak nanya soal kesiapan kamu dalam bekerja. Banyak hal-hal teknis yang ditanyakan gitu. Ibarat kayak kamu sejauh ini sudah punya pengetahuan di bidang ini berapa jauh, udah pernah ngelakuin apa aja, bisa nggak ngoperasikin alat ini itu dan lain-lain. User juga akan membayangkan kita tuh cocok nggak, kamu tuh kalau jadi timku tuh cocok nggak gitu. User itu kan bisa atasan langsung atau atasan yang tidak langsung. Nah itu kecocokan dengan user itu akan banyak ke arah sana. Aku udah punya tim, kamu kalau gabung dengan tim yang udah ada, bisa ngeblend nggak? Bisa ngikuti kecepatan kerjanya nggak? Bisa menyesuaikan diri untuk mengejar belajar nggak? Kira-kira kalau diajarin bisa belajar dengan cepat dan lain-lain nggak? Kayak gitu. Bisa komunikasi dengan bagus nggak? Intinya semacam itu. Lebih banyak hal-hal teknis. Nah mungkin interview HR atau user itu ada irisan pertanyaan. Jadi kan HR sendiri, user sendiri. Tapi kan mungkin ada irisan gitu. Yang di HR udah ditanya, di user ditanya lagi. Gitu. Misalnya kayak silahkan perkenalkan diri kamu. Kamu belum pernah kenalan sama usernya. Mungkin itu akan ditanya. Ada beberapa hal gitu. Jadi ini intinya itu. Nah, pada saat tadi proses pencocokan tadi dengan tiga fungsi tadi, kita sebagai seorang yang sedang diinterview harus menyiapkan dua hal. Yang pertama adalah menyiapkan materinya, ya kan? Materi atau informasi yang ingin kita sampaikan ke mereka. Yang kedua menyiapkan cara penyampaiannya atau komunikasinya. Kalau kamu merasa bahwa saya bermasalah dalam interview gitu, entah apanya, ada dua hal yang bisa kita coba pelajari lagi. Pertama, kesiapan materi kamu. Kesiapan materi ini tuh terkait dengan apa? Baca ulang CV misalkan, baca ulang lokernya, info lokernya, riset soal perusahaannya,
terus riset ulang soal posisi yang sedang kamu lamar. Misal kamu lamar sebagai customer service. Kamu udah paham belum definisi customer service secara umum gimana? Tugas, tanggung jawab, wewenang, kewajiban harian, kegiatan harian, mingguan, bulanannya, gimana hubungannya dengan atasan, dengan departemen lain, dan lain-lain, semacam itu. Nah, ini semua harus kamu siapkan dulu. Gitu. Jadi pada saat bertemu, kamu kalau ditanya untuk menjawab pertanyaan general yang umum aja bisa, yang didetailkan di user juga bisa. Kesiapan materi ini. Nah, kesiapan materi ini dia bisa diperoleh dengan cara tadi, pengalaman hidup kamu. Ya kan? Kan yang udah kamu alami ya, pengalaman pendidikan, organisasi, kepanitiaan, semuanya itu kan udah kamu tulis di CV. Makanya pastikan apa yang sudah kamu lakukan dulu, kamu masih ingat, udah tertulis di CV dengan baik. Gunanya baca ulang CV itu untuk mengingat-ingat. Oh, nanti kalau ditanya ini tuh aku menceritakan ini itu gitu. Padahal ini hal simpel loh, baca CV. Baca sama enggak tuh nanti efeknya, impact-nya tuh gede banget. Karena baca ulang CV itu seolah-olah mengingetin kamu ibarat kayak kamu mau pidato, kamu udah baca notes-nya dulu. Oh, habis ngomong ini, aku ngomongin ini gitu. Jadi biar obrolan kamu lebih tertata di sana. Riset-riset tadi pokoknya menyiapkan materinya biar kalau ditanya tuh tahu gitu ya. Nah, itu baru satu porsi. Porsi lain ini adalah menyiapkan teknik komunikasinya. Belajarlah interview. Banyak orang mempelajari interview hanya mempelajari materinya. Ibarat aku browsing. Pertanyaan yang sering muncul saat interview HR. Pertanyaan yang sering muncul saat interview user. Pertanyaan jebakan saat interview kerja. Cuma browsing gitu, mungkin akhirnya keluarlah konten, entah itu video, artikel gitu ya. Cuma dibaca, terus ngerasa, oke, nanti kalau ditanya gini, aku gini. Merasa itu udah cukup. Padahal interview itu, kalau teknik komunikasi ini percuma kamu baca kalau nggak dipraktekkan. Oke? Teknik komunikasi ini pada saat interview, itu intinya tuh membutuhkan jam terbang kamu, praktek. Takutnya, kalau kamu cuma mempelajari materinya doang, prakteknya enggak, nanti kamu akan ngerasa, aku tuh tahu Kak, ditanya ini tuh maksudnya gini, tapi waktu ngomong entah aku gugup atau apa, jadi belibet gitu di mulut. Jadi salah jawab jadinya, tuh kan kepleset atau apalah gitu. Nah itu jadi kayak gitu. Kebanyakan tuh jatuh di salah satunya. Jadi teknik komunikasinya yang kurang bagus. Nah untuk ini ya tadi ya akan biasanya merasa semacam itu. Aku tuh paham, aku tahu harus jawab gimana, tapi kok bisa gini ya gitu. Atau sebaliknya, komunikasinya bagus. Kamu punya kemampuan komunikasi yang bagus berdasarkan pengalamanmu sebelumnya, tapi kamu kurang menyiapkan bahan-bahan yang ingin ditanyakan, kurang riset, kurang mendalami posisi yang akan dilamar kayak gimana. Kamu nggak riset soal itu, nggak riset soal perusahaan, nggak baca ulang pengalaman hidupmu di masa lalu, belum review CV dengan benar. Akhirnya pada saat interview apa? Orang ini punya kemampuan komunikasi bagus, materinya kurang. Sehingga biasanya dia akan menyampaikan, perasaan aku kalau interview itu ya bisa-bisa jawab aja. Tapi kok aku nggak lolos ya? Tapi kok aku ada yang kurang gini gitu ya? Ini cenderung ya, kecenderungan bukan kepastian ya. Akan cenderung bahwa kemampuan komunikasinya oke, tapi materi dia itu kurang dalam. Sehingga tanpa dia sadari, karena dia sangat menikmati proses interview tersebut, sangat menikmati proses komunikasi tersebut gitu ya, dia jadi kurang aware gitu. Sebenarnya udah on target belum sih? Aku ditanya ini tuh bener gak sih jawaban ini gitu. Karena kamu terlalu menikmati komunikasinya. Salah nggak terlalu menikmati komunikasinya? Enggak. Interview itu memang semacam itu. Cuman kalau materinya jadi kurang dalam, pendengar itu kan akan nangkep kayak, kayaknya bukan itu deh yang harapan jawabannya. Kayaknya kurang dalam deh. Bukan itu deh. Nah, kayak gitu. Atau mungkin dua-duanya gitu. Dua-duanya itu akhirnya akan memunculkan perasaan aku udah jawab tapi kok nggak lolos. Terus yang kedua adalah aku ditanya gini kok aku tahu harus gimana tapi kok bingung ngomongnya, penyampaiannya gitu. Biasanya di kedua hal itu gitu. Nah, sehingga dari dua hal ini kamu harus memberikan solusi masing-masing. Kalau hubungannya sama materi tadi, ingat ya, baca ulang CV, baca ulang loker, riset dan lain-lain lah. Gitu harus gitu. Oke. Kalau teknik komunikasi, kamu belajar ngomong. Dan belajar ngomong itu nggak harus ada teman, ngomong aja sendiri. Nelpon teman, simulasi sama orang, ngomong sendiri depan kaca, direcord terus diliatin, kayak gitu. Perbanyaklah bicara agar bahasa kamu tertata. Kalau misalkan nggak ada teman, nggak ada ide, gini gitu, gimana caranya meningkatkan kemampuan komunikasi? Ini adalah hal yang sering aku bilang, baca koran secara lantang. Cari koran, entah itu cetak atau itu yang digital gitu ya. Seolah-olah kamu pembaca berita gitu. Ngomong aja lantang.
Di situ nanti akan melatih kemampuan komunikasi verbal kamu, akan melatih penggunaan kosakata bahasa baku, karena kan di koran kan bahasanya baku gitu kan. Jadi nggak tersisip istilah-istilah yang nggak baku gitu. Itu akan berubah kalau kamu bisa ngelakuin itu secara rutin, setengah jam aja per hari, tapi setiap hari itu dilakukan semacam itu, baca koran semacam itu, baru nanti latihan ngobrol sama orang lain. Nah, dengan meningkatnya ini nanti rasa pede akan meningkat, akan terbiasa, sehingga apa? Kalau kamu ya belajar materi dengan rutin, komunikasi dengan rutin, nanti kamu akan jadi seorang pribadi yang peka. Peka terhadap apa? Oh, kalau ngobrol sama orang begini tuh, yang sopan tuh begini. Oh, kalau ditanyain itu jawabannya gini. Sehingga setiap jawaban dari pertanyaan interview yang dilontarkan, itu tidak terkesan jawaban yang menghafal. Tidak terkesan jawaban yang asal nembak, asal ngomong. Kelihatannya keren padahal nggak ada isinya gitu. Bukan jawaban yang ngehafal gitu. Karena komunikasi itu ya natural aja. Seolah-olah ini loh saya ingin bercerita kemampuan saya tapi dengan bahasa yang sopan di situ. Kalau menghafal kan banyak ya jawaban template ya, kan banyak banget pertanyaan interview yang sudah dibahas, kontennya udah banyak banget di internet gitu. Akhirnya jadi jangan teknik menghafal. Oh, kalau ditanya ini jawabannya gini, coba kita pahami. Sebenarnya pertanyaan ini tuh ditanyakan itu pengen ngukur apa, pengen tahu apa hal yang boleh dan nggak boleh disampaikan, gimana cara jawabnya, ada alternatif cara penyampaian yang lain nggak terkait hal tersebut. Kalau aku nggak sengaja keceplosan salah nih, gimana belokinya biar kembali on track lagi gitu. Nah, ini butuh dilatih aja. Nah, bagusnya adalah interview itu adalah salah satu tahap rekrutmen yang bisa dipelajari bahkan kamu belum ada panggilan interview. Kamu belum apply apapun nih, baru lulus kuliah. Udah langsung belajar interview itu bisa. Gitu. Kenapa? Gini, mayoritas dari semua tahap rekrutmen itu bisa dipelajari bahkan sebelum kamu ada panggilan tes. Aku bahas interview dulu ya, karena kamu kan bertanya interview. Latihan ngomong, bisa latihan ngomong. Ya kan, praktek ini itu. Praktek sendiri sama orang, lewat organisasi, lewat online gitu. Bahan materinya kok bisa baca-baca ulang gitu. Paling nanti kalau udah tahu interviewnya perusahaan ini tinggal nambahin. Aku tinggal riset website perusahaannya, sosmed perusahaannya. Udah, orang yang punya hobi membaca itu akan diuntungkan gitu. Orang yang punya keinginan, punya inisiasi untuk berkomunikasi dengan banyak orang, dengan banyak media itu juga akan memiliki keuntungan. Jadi bisa jauh-jauh hari. Sebenarnya semua kok psikotes misalkan. Kamu mau belajar psikotes, nggak ada panggilan psikotes bisa gitu. Banyak soal diunduh, soal jawab gitu kan, coba latihan. Interview juga sama, apalagi administrasi, belajar cara bikin CV, ngelengkapin dokumen, ada di internet, bisa dipelajari. Medical check up, aku bisa olahraga tiap pagi jogging, sore renang gitu-gitu, bisa pola hidup sehat. Mayoritas tahapan-tahapan itu tuh bisa dipelajari bahkan sebelum kamu ada panggilan. Nah, itu yang harus kamu pahami dulu di awal ya, bahwa nanti aku akan cek di sesi detail ya. Sebenarnya kamu tuh di bagian mana yang harus ditingkatkan. Tapi untuk memotivasi diri, aku sering ngomong kalimat ini adalah, satu, kamu harus yakin bahwa interview itu bukan kuis. Bukan yang satu pertanyaan dijawab, langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kan kuis gitu ya. Nggak kayak gitu. Terserah yang nanyain kamu, terserah interviewer kamu. Ditanya, kamu kasih feedback, kok menarik nih, aku gali lebih dalam terus gitu. Jadi belum move ke pertanyaan lain, cuma didalemin terus. Itu mungkin sekali. Kamu harus paham dulu itu. Jadi kamu harus bisa, kalau interview itu tidak ada kesan buru-buru, tidak ada kesan menggurui atau merendahkan diri sendiri, kayak gitu. Enjoy saja menikmati hasilnya, menikmati prosesnya gitu. Yang pertama itu, interview itu bukan itu quiz. Yang kedua, interview itu bukan interogasi. Yang satu nanya pertanyaan dicecar, yang satu merasa tertekan gitu. Karena lagi diinterogasi itu, enggak, enjoy aja. Interview itu enjoy gitu. Nggak usah ngerasa kayak, ya aku mah cuma apa, aku mah cuma baru lulus, aku mah belum ini. Kadang interview kan nggak cuma sendiri, kadang ada sama kandidat lain. Aduh, misalkan aku cuma lulusan SMA, yang lain S1, aku cuma S1, yang lain S2 semua. Aku baru fresh grade, yang lain itu pengalaman kerja. Nggak usah ada kayak gitu, enjoy aja kamu ngomong apa. Bayangin aja ini momen pertama dan terakhir kamu ketemu orang-orang ini, jadi sampaikan apapun dengan lepas. Gitu. Semacam itu. Jadi itu yang nomor 2. Yang nomor 3 adalah, kalau kamu ngerasa
kok susah ya belajarnya. Kamu harus membayangkan guru sejarah. Aku paling sering tuh cerita guru sejarah. Mungkin kamu pernah punya guru sejarah ya gitu. Entah di SMA, di SMP. Aku nanya ya, kira-kira guru sejarah itu, guru sejarah kita, guru sejarahmu, dia hidup di zaman Majapahit nggak? Kayak gitu. Enggak, Pak. Kira-kira dia hidup di zaman batu, zaman perunggu gitu, zaman besi gitu, zaman-zaman Romawi kuno, zaman Mesir kuno gitu. Hidup di sana nggak? Nggak. Kira-kira dia hidup di zaman waktu Presiden Soekarno baca proklamasi gitu nggak? Kan nggak gitu. Tapi kamu harus mempelajari ini. Kok ada orang yang mampu berkomunikasi, menceritakan, menyampaikan informasi secara lancar dengan baik untuk memahamkan orang lain, bahkan dia sendiri nggak ngalamin. Kok bisa guru sejarah itu bercerita dengan lancar? Padahal dia tuh nggak ngalamin kejadian itu. Gitu. Lah aku, ini kan di interview. Interview kan dia pengen tahu soal aku. Soal aku ada di CV. Berarti kan intinya aku dikasih pertanyaan, diminta bercerita, memang loncat-loncat, karena kan sebagai pertanyaan ya gitu. Bercerita sesuatu yang ada di CV. Berarti aku diminta bercerita sesuatu yang aku alami. Kok bisa ya? Aku menceritakan apa yang aku alami nggak lancar, tapi di luar sana ada berapa ribu, berapa banyak guru sejarah yang diminta untuk bercerita di depan banyak orang lagi. Itu pun masih, maaf, masih bocah-bocah lagi, belum dewasa ya kan, SD, SMP, SMA gitu kan. Tapi bisa lancar gitu. Artinya apa ya? Jam terbang lagi, belajar juga gitu. Beliau meluangkan waktunya untuk ngambil sekolah jurusan sejarah, beliau ngambil sertifikasi ini, beliau tetap baca ulang materi sebelum ngajar. Itu diasah terus secara rutin. Nah, itulah kita bisa ngambil analogi itu. Kalau ada orang yang mampu bercerita hal yang tidak dia alami secara lancar, harusnya aku bisa minimum sama atau malah lebih baik. Karena kan yang ngalamin kamu, yang lakuin kamu, yang ngerasain kamu, yang nulis di CV ya kamu, yang ditanya kamu, ya harusnya kamu yang paling bagus. Saat aku interview orang gitu ya, atau ada recruiter interview orang, kita itu nganggep bahwa kamu itu yang menguasai itu. Kamu jurusan hukum, atau kamu jurusan hukum lah misalkan, atau akuntansi. Terus aku nanya soal hal-hal yang hubungannya sama accounting. Terus kamu nggak bisa jawab. Terus aku bilang, lah kamu jurusanmu akuntansi. Yang aku tanya tuh mata kuliahmu. Ya kalau kamu nggak bisa, terus aku harus nanya jurusan apa gitu. Paham ya gitu. Ini contoh Iya. untuk orang yang ditanyai soal memang itu bidang kamu, atau kamu selama 5 tahun punya pengalaman kerja di bidang admin. Aku nanya hal-hal yang sifatnya administratif. Kamu nggak tahu gitu, terus lah kalau aku nggak nanya sama orang yang pernah kerja di administrasi, itulah kenapa punya orang yang punya pengalaman sekian tahun di bidang admin. Nah kalau kamu nggak tahu soal itu, terus aku harus nanya sama siapa gitu. Paham ya? Nah itu. Jadi hal-hal semacam ini yang harus jadi motivasi kamu untuk terus belajar. Santai aja, interview itu gini, kamu nggak lolos interview bukan berarti kamunya jelek. Oke? Ada orang lain yang diterima atau lolos, itu tidak membuktikan kegagalanmu. Gitu. Gagal itu hanya tidak cocok, dan ingat ya, gagal itu bukan keputusan lanjut apa enggak, itu bukan keputusan tunggal dalam arti faktor tunggal di interview, enggak. Ini tuh keseluruhan gitu. Dari CV ke apa, ke apa, ke apa, ke apa, ke apa, sampai tahap paling terakhir, dan kita misalkan memutuskan kamu belum bisa lanjut. Bukan karena jelek, mungkin karena belum sesuai. Atau ada yang lebih baik. Karena kamu bukan kandidat tunggal. Kayak gitu. Itulah kenapa kadang kok, baik Ibu Ari, sekian interview pada hari ini, silahkan ditunggu maksimal 2 minggu lagi. Karena kita ada kandidat lain juga. Gitu. Nah, kita ngerekrut juga ada budget. Kalau bisa kan budget ini kan keluar untuk yang terbaik menurut kita dari hasil tes-tes semuanya ini kan, di antara yang baik-baik ini gitu. Jadi nggak masalah. Jadi hari kamu tuh dibagi jadi 2, ada porsi rutin untuk lamar kerja setiap hari, ada porsi rutin untuk pengembangan diri, latihan interview gitu. Nanti harus gimana-gimananya di sesi detail ya aku jelasin ya. Kayak gitu. Semoga cukup jelas ya. Iya, Pak. Oke. Ada pertanyaan apa lagi tuh yang bisa kita diskusikan bareng? Misalnya gini kan Pak, biasanya kan kadang melamar pekerjaan itu di luar bidang dari pendidikan. Untuk baiknya kita menjelaskan kemampuan kita di bidang tersebut itu bagaimana Pak? Di bidang yang bukan kita kuasai gitu.
Satu, saat kita memutuskan untuk berkarir di bidang yang kita tidak sesuai di belakangnya, maksudnya lintas bidang, shift gitu ya, shifting karir, maka kamu nggak bisa bilang kayak barusan, gimana caranya kita bekerja di suatu bidang yang kita tidak kuasai. Ya nggak bisa. Kuasai dulu, baru pindah bidang. Contoh simple. Kamu pagi hari olahraga jogging. Oke? Habis jogging tuh. Sebelum jogging kamu persiapan dulu nggak? Pakaian, sepatu gitu. Mungkin minum dikit ya. Jadi sebelum olahraga kita persiapan dulu, bener nggak? Jogging gitu kan. Oke, jogging tuh. Terus habis itu kamu memutuskan, aku hari ini mau ngampus habis jogging gitu. Bisa nggak kamu baru selesai jogging, masih pakai itu langsung datang ke kampus ikut kelas? Nggak bisa, Pak. Ya, gitu. Kalau secara literal gitu kan kayak, ya bisa-bisa aja, silahkan dicoba gitu kan. Tapi kan nggak gitu. Ini sama. Kamu kan tadi mempersiapkan diri untuk bekerja sesuai jurusanmu, misalkan sesuai bidangmu. Kamu kan persiapan diri dulu tuh, kuliah, belajar ngikutin ini tuh, akhirnya keterima kerja. Keterima kerja. Jadi persiapan ini anggap aja persiapan sebelum jogging, kerja itu anggap aja joggingnya, ya kan? Nah, kamu pengen kerja lintas bidang, kamu pengen aktivitas lintas dari jogging terus kuliah. Boleh nggak kalau aku backgroundku ini langsung ada locker ini terus aku apply? Bisa. Itu analoginya kayak bisa nggak aku lagi pakai pakaian jogging terus ngambil tas aja langsung berangkat ke kampus? Bisa. Tapi kan nggak kayak gitu. Mungkin kamu bisa dicegat di tengah jalan sama security-nya, satpamnya, ganti dulu ini ngapain, masa mau kuliah kayak gini dan lain-lain lah. Itu sama. Lalu apa yang dilakukan sama orang yang dari habis jogging mau kuliah? Ya dia pendinginan dulu, mandi, nyiapin pakaian, baru berangkat kuliah, kan gitu. Sama gitu. Kamu silahkan kayak gitu. Kalau kamu kerja di bidang ini selama sekian lama, kamu pengen shifting, ya kamu nggak bisa daftar ke situ di mana kamu sendiri sudah sadar bahwa kamu belum punya kemampuan itu. Itu kan namanya menyiksa diri. Udah tahu belum punya kemampuannya, berarti kan di CV belum diupdate tuh, gitu kan, kemampuan itu. Tapi kamu nekat hanya bermodalkan saya ingin kerja itu. Keinginan kamu tidak diikuti dengan usaha. Ingin kamu udah sampai di depan, usahamu baru sampai sini. Nah ini yang bikin stres tuh ini nanti. Karena gap antara keinginan dan usaha itu terlalu jauh gitu. Jadi apa yang harus dilakukan? Sama kayak tadi. Kalau dari kuliah jogging mau kuliah, mandi dulu. Siapin pakaian, siapin ini itu, udah berangkat sama. Jadi kalau kamu nanti ada rencana karir semacam itu, shifting gitu, jangan nekat langsung apply. Kamu pikirin dulu, riset dulu. Kamu sebagai staff account, staff finance, pengen daftar jadi sekretaris. Browsing dulu. Tugas dan tanggung jawab sekretaris itu apa? Seret muncul. Nah, setelah muncul, kamu identifikasi diri. Apa yang aku sudah bisa dan saya mampu dari tugas-tugas ini. Kamu mampu mungkin dari pengalamanmu sebelumnya. Oh, ini aku udah bisa, oke. Mana yang kamu udah bisa tapi belum lancar? Nah, di checklist sambil mau nanti apply itu, sambil kamu pelajari tuh, dikuatkan biar lebih terlatih. Nah, apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh seorang sekretaris, tapi aku sampai sekarang tuh belum pernah, nggak tahu sama sekali soal itu. Luangkan waktu untuk belajar itu. Karena ingat, kamu bukan kandidat tunggal. Mungkin ada yang daftar posisi sekretaris, mantan sekretaris di perusahaan lain, ibaratnya gitu. Nah, pesaing kamu tuh semacam ini. Dan ini tadi butuh persiapan, gitu. Sama kayak orang ke kampus tadi. Orang ke kampus kan ada yang habis dari jogging, ada yang habis dari bangun tidur, ada yang mungkin habis dari mana. Tapi kan akhirnya mereka ada persiapan dulu baru masuk kan, baru kuliah. Ini sama. Mau apapun background kamu mau masuk ke sana, ya kamu harus persiapan dulu, gitu. Cari tahu dulu mana yang kamu sudah bisa, sudah kuasai, udah jago. Pastikan itu tertulis di dalam CV. Oke, mana yang kamu udah bisa, kamu kuasai tapi belum jago. Pastikan tertulis di CV, tapi di belakang kamu sambil pelajari untuk ditingkatkan. Mana yang kamu belum bisa sama sekali, belum jago, padahal dibutuhkan untuk posisi itu. Belajar dulu.
belajar sendiri, ikut bootcamp, ikut seminar, webinar, training, ini itu terserah gitu. Sehingga begitu kamu nyodorin CV, kamu bisa bersaing dengan kandidat yang lain gitu. Jangan pernah membiarkan keinginan itu berjalan sendiri gitu. Dengan pengalaman atau kamu bisanya apa. Yang dikuasai dan yang diinginkan itu kalau bisa tuh jadi satu gitu. Nah, itu persiapan umumnya tuh semacam itu ya, biar kayak nggak menyiksa diri gitu. Kayak aku udah ngelamar banyak, tapi kok nggak ada panggilan. Setelah diidentifikasi, ternyata lintas bidang. Nah, bidang tersebut, hal tersebut belum kamu kuasai. Kalau belum dikuasai, belum tertulis di CV. Lain halnya kalau kamu memang lintas bidang, sudah punya kemampuannya, sudah ditulis di CV, tapi kok belum banyak panggilan. Itu nanti bisa kita identifikasi. Barangkali kamu nulisnya di CV masih seadanya, belum kayak promosiin diri. Barangkali target-target lokermu cuma kamu lagi fokus cari loker yang ada di website perusahaan terus, yang di LinkedIn belum dicoba, yang di sini belum dicoba, gitu-gitu. Tapi ingat, pertanyaan kamu sama sekali diingat ya yang tadi ya. Jangan ngelamar sesuatu dengan bidang yang kamu tidak kuasai. Cari tahu dulu sambil jalan gitu ya. Harus dikuasai dulu gitu. Oke? Semoga cukup jelas ya. Apalagi yang bisa kita diskusikan, hal-hal umum. Kalau untuk misalnya saran untuk melamar pekerjaan kan seperti kadang sudah mencoba di job-job pekerjaan banyak juga Pak, tapi kadang seperti tadi kan Pak, banyak yang belum dipanggil bekerjanya. Untuk mencari perusahaan-perusahaan yang pasti itu yang bagaimana Pak? Kan sering banyak perusahaan-perusahaan itu yang kadang yang seperti pialang dan lain-lainnya, kadang untuk menyeleksi perusahaan yang benar-benar pasti gitu Pak. Bagaimana ya Pak? Oke, aku lurusin dulu ya dari pertanyaan kamu. Ada dua hal nih, nyari pekerjaan yang pasti sama gimana soal pialang. Aku ngomong pialang dulu. Pialang itu ada dua jenis, ada yang legal, ada yang ilegal. Oke, jadi pada saat misalkan kamu memutuskan untuk kerja di pialang pun, pastikan itu pialang yang legal yang ada di Bapepti, diawasi oleh Bapepti. Nah, di situ kamu harus identifikasi dulu, bukan pelajari dulu lah ya, kerja di pialang tuh sistem kerjanya gimana, biar kamu gak gampang bilang pialang itu pasti palsu gitu, pialang itu pasti palsu, nggak gitu, aku pengen lurusin aja gitu. Tapi kalau memang sejak awal kayak aku pengen nyari kerja tapi salah satu baik kerjaan yang aku nggak pengen itu adalah pialang, ya udah singkirin aja gitu. Sekarang aku akan berfokus terkait dengan pertanyaan kamu yang kedua. Berarti ada nggak pekerjaan selain pekerjaan itu yang bahasanya tuh lebih pasti-pasti aja. Nah, menarik banget nih. Ingat ya, tidak ada jaminan pasti kamu akan diterima di suatu perusahaan. Tidak ada loker yang pasti. Misalkan bulan ini perusahaan ini buka lowongan ABC, besok ABC lagi gitu. Nggak ada yang pasti. Artinya apa? Segala sesuatu itu nggak ada yang pasti. Bener nggak? Gitu ya. Segala sesuatu itu hubungannya dengan loker dan kemungkinan keterima gitu ya. Masa depan ini kan nggak pasti. Nah, ini malah muncul kalimat bagus nih. Ini bahasa filosofis banget. Bersyukurlah bahwa masa depan kamu itu nggak pasti. Kalau segala sesuatu itu tidak pasti, maka segala sesuatu itu mungkin. Namanya nggak pasti kok, gitu. Di situ udah pasti jalan buntu belum? Enggak. Tapi mungkin buntu, mungkin enggak. Kan ada kemungkinan. Nah, gitu. Ingat ya, ini quotes banget nih. Ini tulis di dalam pikiran kamu untuk menjalani hidup. Ini sebenarnya quotes filsafat banget sih ini. Ini untuk hidup sih sebenarnya gitu. Kalau segala sesuatu itu tidak pasti, maka segala sesuatu itu mungkin. Mungkin berhasil, mungkin gagal. Nah, kamu silahkan mengupayakan kemungkinan berhasilnya dulu, kemungkinan baiknya dulu. Nah, kerennya tuh di situ. Ini pelajaran hidup banget. Nggak ada yang bilang bahwa nggak ada perusahaan yang kamu lamar itu pasti nerima kamu. Betul. Tapi ada kemungkinan nerima kan? Ada. Silahkan upayakan sesuatu biar kemungkinan aku diterima itu lebih tinggi. Perbaiki CV, perbaiki kemampuan diri, branding diri, lamar kerja secara rutin, dan terus upgrade kemampuan diri biar kemampuan dirinya terupgrade, diupdate di CV update di LinkedIn dan lain-lain gitu.
Sehingga kemungkinan untuk diterima itu makin tinggi. Nah, di sini fokusnya adalah apa? Coba perbaiki jadwal harianmu, time managementmu gimana. Jangan sampai kamu seorang pencari kerja, tapi kegiatanmu tuh habis untuk, maaf nih, banyak ada yang alasan, iya Kak, soalnya aku sekarang selama aku nggak kerja, aku nggak ngekos, aku tinggal sama orang tua, aku bantu-bantu orang tua, aku jagain ponakan, aku kayak gitu, beres-beres rumah lah Kak gitu. Jadi itu bukan kegiatan yang salah ya. Tapi kan bukan gitu. Maksudku tuh gini. Kalau kamu haus, minum. Kalau kamu lapar, makan. Kalau ngantuk, tidur. Jadi sesuai statusnya dulu. Nah, kalau statusmu job seeker, berarti kegiatanmu ya nyari kerja. Gitu. Bantu-bantu orang tua boleh nggak? Boleh. Ibadah? Boleh. Main? Boleh. Tidur? Boleh. Tapi time managementmu coba. Waktumu 24 jam. Coba dikurangi waktu tidurmu berapa jam? Katakanlah 8 jam. Berarti masih ada 16 jam. 16 jam kamu bantuin orang tua beres-beres rumah, pagi, siang, sore, malam. Katakanlah sejam-sejam. 16 kurangi 4, 12. Ya kan? Terus kamu ada apa, misalkan me time. Kamu suka hangout sama teman dan lain-lain, 2 jam. Masih ada 10 jam. Gitu. Terus ngapain lagi? Gitu. Nah, hitung sebenarnya waktu produktifmu tuh ada berapa jam. Oh, ternyata waktu produktifku tuh 2 jam di pagi, 2 jam di siang, 2 jam sore, 2 jam malam. 8 jam. Nah, silahkan kamu dari 8 jam yang kamu punya setiap hari ini, kamu bagi jadi 2. 1 porsi untuk lamar kerja, 1 porsi untuk pengembangan diri. Gitu. Jangan kayak kamunya sebagai seorang job seeker, tapi aktivitas mayoritasmu adalah apa gitu. Ya kan lucu. Gitu. Misalkan 8 jam, mau kamu bagi 50-50 boleh. Mau 5 jam lamar kerja, 3 jam pengembangan diri, boleh, terserah. Yang penting itu di-split dan dilakukan secara rutin setiap hari. Sampai kapan? Sampai kamu dapat kerjaan impian kamu. Gitu. Itu nggak boleh didistraksi sama hal yang lain. Kamu sudah punya porsi untuk lakuin ini, itu. Memang 8 jam ini bukan 8 jam yang beruntun gitu. Mungkin cuma 1 jamnya di jam sekian, ini sekian, sekian, sekian. Tapi kamu udah tahu porsi-porsinya. Jadi kamu nggak akan terdistraksi. Nah, kalau kamu sudah tidak akan terdistraksi semacam ini, maka kamu akan punya rutinitas. Rutinitas untuk mengupayakan kemungkinan baik tadi loh yang sedang kamu anggap sebagai hal yang nggak pasti gitu. Jadi akhirnya apa? Kalau kamu belum ada panggilan, udah ngelamar kok belum ada respon, kamu nggak bakal khawatir, kamu nggak bakal ngerasa di PHP, kamu nggak bakal ngerasa kayak kok kayaknya aku orangnya nggak bisa apa-apa ya, kok aku kayaknya bodoh banget sih gitu-gitu. Nggak akan ngerasa gitu, karena pergerakanmu jelas. Pergerakan jelas yang direncanakan di dalamnya itu pasti ada doa, ya ada harapan baik, itu nggak bakal bikin khawatir. Orang keterima kerja kamu kayak, ih kok dia dapat kerja sih gitu, padahal dia tuh bodoh loh, padahal dia nilainya lebih rendah. Nggak kayak gitu, nggak khawatir. Pergerakan kamu tuh nggak akan khawatir karena kamu udah susun dengan jelas. Nah, itu yang kamu butuhkan. Ingat ya, nggak ada yang kayak pasti diterima gitu. Ada yang pasti pun ya pasti tetap ada risikonya kayak gitu. Nanti ya, kita ngobrol di sesi detail ya kayak gitu. Jadi secara umum kayak gitu ya. Udah rada paham ya Arya? Iya Pak. Ada lagi nggak pertanyaan yang general? Kalau masih ada. Untuk misalnya Pak, untuk biasanya kan sering mengirim juga melalui email pekerjaan. Untuk body email yang bagus itu bagaimana Pak? Yang sopan mungkin yang bagus Ya, untuk dilihat. body email itu isinya boleh mirip kayak surat lamaran. Intinya misalkan kamu mau bikin paragraf-paragraf, jadikan 3 paragraf. Jelas ya, ada pembuka, isi, penutup gitu ya. Pembuka itu isinya tuh tonjolkan 2 hal. 1, perkenalan diri dan sampaikan maksud. Perkenalkan, nama saya ini, bermaksud untuk melamar pekerjaan di PT ini sebagai ini, berdasarkan informasi lowongan kerja yang saya peroleh melalui apa gitu. Udah cukup gitu aja, nggak masalah. Paragraf kedua isinya itu kamu mempromosikan diri sedikit gitu. Saya adalah orang yang begini, atau saya adalah seorang lulusan jurusan ini dengan total pengalaman kerja selama sekian tahun. Saya pernah menjadi ini. Saya menguasai bidang ini yang didukung dengan kemampuan untuk mengoperasikan ini. Atau saya familiar dengan software ini maupun pengolahan ini. Saya mampu berkomunikasi dengan bahasa ini. Gitu boleh. Nanti kamu langsung sambung, sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan apa gitu. Dah, paragraf kedua gitu. Paragraf ketiga lebih ke closing.
apabila Bapak atau Ibu gitu ya membutuhkan dokumen tambahan atau informasi tambahan terkait kualifikasi saya, silahkan menghubungi saya di email ini atau WhatsApp ini gitu. Gitu. Semoga kualifikasi saya sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan. Terima kasih, hormat saya. Udah, gitu aja. Itu udah semacam itu aja sih. Itu contoh dari aku. Kalau kamu udah bikin mirip-mirip kayak gitu nggak masalah. Yang penting jangan kosong, nggak boleh kosong. Cek ulang subjeknya gimana, disuruh ada subjek tertentu nggak, filenya gimana yang di-attach, udah sesuai yang diminta belum, udah di-rename belum, sesuai size-nya belum, gitu-gitu. Semoga di sini cukup jelas gitu ya, Ria. Iya, Pak. Oke.